Kembali di iNewsroom, pemirsa, tim kuasa hukum mengungkapkan 18 temuan kejanggalan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Salah satunya proses penangkapan yang dilakukan tanpa proses pemeriksaan awal dan tanpa adanya 2 alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Polda Jawa Barat sebagai termohon hadir di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Dalam sidang, kuasa hukum Peggy Setiawan menyampaikan sejumlah permohonan, diantaranya terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan. Dalam permohonannya, kuasa hukum menyebut Polda Jawa Barat telah salah menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Sebab Peggy tidak masuk dalam daftar buronan yang disebutkan pada tahun 2017. Yang masuk daftar buronan adalah Peggy alias Peron. Kuasa hukum menegaskan Peggy Peron dan Peggy Setiawan merupakan 2 orang berbeda. Peggy alias Peron pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman, atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun. Sementara Polda Jawa Barat hadir dalam sidang pra-peradilan tersangka pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung. Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat Kombes Pol Nur Hadi mengatakan Polda Jabar membawa 15 kuasa hukum. Selaku Kabidkum Polda Jabar, itu kami yang hari pertama ini membacakan untuk dari pemohon dan kita memberikan jawabannya. Itu aja. Jadi nanti dilaksanakan kurang lebih dari 7 hari. Nah, nanti biasanya hakim tunggal yang nanti akan menyampaikan. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan pada hari Selasa dengan agenda mendengarkan respon dari Polda Jawa Barat selaku termohon. Sementara putusan akan dilaksanakan pada 8 Juli 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Akhirnya kuasa hukum Polda Jawa Barat hadir dalam sidang pra-peradilan gugatan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Pagi tadi, dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyampaikan sejumlah gugatan. Lalu apa saja gugatan yang disampaikan? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan tim pengacara Peggy, Muhtar Effendi, praktisi hukum Frederick Yunadi, dan ahli hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas. Selamat malam semuanya. Oke, sebenarnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi perwakilan dari Polda Jawa Barat untuk ikut dalam diskusi kita malam hari ini, namun hingga saat ini belum respon. Saya pertama ke Pak Muhtar terlebih dahulu. Pak Muhtar, apa saja kejanggalan yang tadi disampaikan di muka persidangan, Pak? Baik, banyak hal yang disampaikan, alasan yang disampaikan kenapa kita melakukan pra-peradilan itu kurang lebih ada 18 poin. Tetapi yang paling penting adalah substansi yang paling penting adalah bahwa Peggy Setiawan secara personal itu sejak tahun 2016 tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun toh kepolisian daerah Jawa Barat betul-betul menjunjung tinggi putusan pengadilan Cirebon tahun 2017, maka yang ada di dalam daftar DPO itu bukan Peggy Setiawan, tetapi adalah Peggy alias Peron. Nah, kemudian selanjutnya Peggy Setiawan pada saat terjadinya atau sebelum terjadinya peristiwa, pada saat terjadi dan setelah terjadinya peristiwa itu berada di Kota Bandung. Jadi dia tidak tinggal di Cirebon walaupun memang alamatnya di Cirebon. Sehingga sangat layak dan sangat tepat kalau kami menyampaikan kepada pihak kepolisian daerah Jawa Barat dalam hal ini bahwa mereka melakukan persangkaan, penangkapan dan penahanan dengan error in persona. Artinya
salah tangkap kalau kami tafsirkan seperti itu. Demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Fredrik. Pak Fredrik, tanggapan Anda seperti apa? Tadi juga disampaikan di persidangan, sebenarnya sebelumnya tidak ada yang memanggil Peggy dengan nama Peron. Kemudian istilah nama Peron itu baru muncul kemudian. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Jadi menurut saya begini, pertama, dalam permohonan pra-peradilan, apapun alasan itu adalah hak daripada pemohon untuk mencari suatu dalil-dalil atau alasan-alasan yang menurut pemohon itu adalah benar. Tentu itu semuanya itu akan diuji ya. Dalam hal ini pasti kan Polda itu akan menjawab. Menurut saya penyidik melakukan penangkapan tidak ada keharusan harus memanggil atau menjadikan saksi dulu. Setiap langkah-langkah hukum yang diambil dalam penyidikan, penyidik itu berhak melakukan penangkapan tanpa pemberitahuan pada siapapun. Sehingga dalam hal ini penangkapan yang dilakukan Polda, meskipun saya tidak tahu alasannya bagaimana, tapi saya yakin penyidik itu pasti sudah sangat hati-hati dalam hal ini menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan. Kedua, dalam hal ini, saya yang dari berita yang saya lihat, saya tidak kenal dengan Peggy. Saya lihat dia itu waktu kerja di Bandung itu, dia selalu itu kan pakai topi di kerudung, kemudian pakai masker. Pakai keluar dari rumah kos-kosan itu pasti demikian. Sehingga itu kan memberikan kecurigaan, mengapa mukanya harus ditutup. Ketiga, ada yang mengatakan bahwa temannya itu mengatakan bahwa dia ada di tempat waktu terjadi peristiwa. Manusia itu mempunyai memori, namanya short memory dan long memory. Kan dia kalau memang mempunyai suatu memori yang luar biasa, bisa mengingat 8 tahun yang lalu secara detail, apalagi bon pembayaran tukang. Saya juga membangun kantor saya sendiri ya, saya didampingin dengan insinyur-insinyur. Bon pembayaran tukang itu tidak mungkin saya simpan apalagi 8 tahun. Tapi itu semuanya itu adalah wewenang daripada penyidik untuk mengujinya. Jadi menurut saya, apa yang diajukan oleh daripada pemohon itu sah-sah saja. Tentu dalam ini termohon itu akan melakukan suatu pemecahan atau menjawab dari jawaban maupun daripada pembuktian-pembuktiannya sejauh mana mereka sudah melakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian ya saya melihat ya ini adalah sidang yang sangat terbuka. Tentu semua masyarakat netizen itu bisa mengikuti baik dari berita maupun daripada rekaman langsung. Baik. Jadi saya tidak ada sesuatu yang mengatakan bahwa pelanggaran, tapi menurut saya ini semua on the track ya. Begitu kira-kira menurut saya, Pak. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, tentu tadi Anda mengikuti jalannya persidangan, termasuk poin-poin kejanggalan yang disampaikan di muka persidangan. Menurut Anda, menurut analisis Anda, apa yang disampaikan oleh pihak Peggy Setiawan ini betul-betul alasan yang memang bisa dibuktikan secara kuat di muka persidangan. Analisis Anda seperti apa, Prof. Hipnu? Iya, jadi begini, pra-peradilan itu adalah sebagai kontrol di dalam pra-adjudikasi mengenai subjek orangnya dan mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka. Dalam hal ini kalau kita mengacu pada koreksi kejaksaan, ibarat pertama itu kita harus melihat identifikasi orang. Jadi kita tidak bisa masalah penyitaan, penentuan tersangka, itu nomor 2. Karena kalau kasus ini berbeda dengan penentuan tersangka kasus yang lain. Kalau kasus yang lain itu tersangkanya jelas. Baru bagaimana penentuan alat bukti. Dan alat bukti itu alat bukti yang menduga loh ya. Menduga, belum yang menentukan. Nah sekarang masalah Peggy, itu yang jadi problem adalah identifikasi subjek pelakunya. Subjek pelakunya itu, apakah betul Peggy? Anaknya siapa? Alamatnya di mana, bekerjanya di mana, itu yang saya kira menjadi patokan. Karena kalau kita lihat pemeriksaan kemarin dan kemudian kalau kita mengacu pada pengembalian berkas dari penuntut umum memenuhi syarat formil, itu identifikasi. Jadi kalau sampai identifikasi itu salah, berarti apa yang dilakukan penyitaan penuntut merontok semua.
Itu yang saya kira pokok pertamanya dulu. Tapi kalau identifikasi betul, baru masuk bagaimana penyitaannya, penentuan barang buktinya, pemeriksaannya bagaimana, diperiksa saksi atau belum, kan itu kan. Pertanyaannya kan gitu kan. Ini yang saya kira suatu dua parameter bagian dari pengungkapan besok harus clear. Jangan sampai ketika status identifikasinya keliru, nanti potensi di persidangan menjadi error in person. Potensi persidangan menjadi mistake. Itulah yang saya kira di pra-peradilan itu harus betul clear. Makanya tadi saya katakan sistem peradilan pidana itu ada kontrol. Kontrol pertama ada di pra-adjudikasi, kontrol yang kedua nanti di eksepsi pemeriksaan tentang surat dakwaan. Baik. Begitu. Baik, saya kembali ke Pak Muhtar. Pak Muhtar, tadi dikatakan bahwa apapun alasan yang disampaikan oleh Peggy adalah dari pihak Anda, tentunya ini adalah hak Anda. Namun apapun alasannya tentu harus bisa dibuktikan. Bukankah Anda sudah menyiapkan bukti-bukti pendukung untuk membuktikan argumentasi di muka persidangan? Dijawab usai jeda, Pak Muhtar. Pemirsa jangan kemana-mana, diskusi kami masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah di Newsroom.